Salam semuanya. Oke, selamat bertemu kembali dalam ibadah doa tengah minggu kita. Oke, suara saya terdengar dengan baik ya? Dengar ya, bagus. Ya, terima kasih Pak Warno, terima kasih. Ya, kita bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah tengah minggu kita. Kita akan naikkan satu pujian. Bentar kembalikan. Dari diri aku melihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita ulangi, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia.
percaya di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan, sumber kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, menyegarkan, membangkitkan semangat kami kembali. Biarlah Tuhan akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan ke tangan-Mu. Baik. Salam semuanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, pada kesempatan malam hari ini, saya akan sampaikan pagi-pagi saya membuat satu judul renungan pagi, yaitu cabut akar bukan babat daun. Cabut akar bukan babat daun. Saya punya tanaman, ketika bagian ranting, kemudian dahan-dahannya, daunnya saya potong, tetapi karena itu batangnya tidak saya cabut, akarnya tidak saya cabut, itu tetap bertumbuh. Karena yang terpenting itu adalah bukan babat daunnya, tetapi bagaimana kita mencabut akarnya, itu yang terpenting. Dan memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa segala kejahatan, segala kejahatan itu tidak timbul itu pasti ada sebabnya. Apa yang menjadi penyebab kejahatan itu? Ya, tentu itu ada akarnya. Nah, dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-10, Matius 3 ayat yang ke-10, Bapak Ibu bisa melihat di handphonenya masing-masing. Mari kita baca bersama-sama. Matius 3 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Jadi kita akan belajar pada kesempatan ini apa yang menjadi akar segala kejahatan itu. Apa yang menjadi akar segala kejahatan itu. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah akar pahit atau kepahitan. Ya, akar pahit atau kepahitan itu adalah akar segala kejahatan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akar segala kejahatan yang ada di muka bumi ini, di dunia ini, itu akarnya yang pertama adalah adanya akar pahit yang ada di dalam diri seseorang. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, janganlah kita itu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan engkau coba-coba menjauh dari Tuhan. Ya, jangan kita coba-coba menjauh dari kasih karunia Allah.
Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari kasih karunia Allah, itu akan mudah sekali tumbuh yang namanya akar yang pahit. Akar yang pahit yang menimbulkan satu kerusuhan, dan yang kedua itu kecemaran. Tadi pagi saya share itu kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus itu diperhadapkan dengan Pilatus. Yesus akan disalibkan pada saat itu. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka berteriak supaya Yesus disalibkan dan membebaskan Barabas. Padahal Barabas itu adalah pemberontak negara. Barabas adalah pembunuh. Tetapi mengapa orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka justru menginginkan Barabas dibebaskan, Barabas dilepaskan, dan menyalibkan Tuhan Yesus? Yang jelas adalah karena memang ada kebencian di dalam diri ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kebencian yang dipelihara, kebencian yang dipendam, itu menghasilkan namanya kepahitan. Perhatikan, kalau seseorang sudah hidup di dalam kepahitan, maka hasilnya adalah kerusuhan. Rusuh. Hidupnya rusuh. Nggak karu-karuan. Yang kedua itu adalah kecemaran. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sumber kejahatan itu adalah akar pahit. Ya, akar yang pahit. Makanya jangan pernah engkau menyimpan kebencian, sakit hati orang lain terhadap diri kita. Itu jangan kita simpan. Kita ampuni dia, kita maafkan dia. Sebab kalau kita menyimpan kepahitan, kebencian itu akan menimbulkan menimbulkan kerusuhan dan kecemaran. Semua itu timbulnya dari mana? Itu dimulai dari ketika orang itu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Coba kalau ada orang yang memiliki akar kepahitan itu mudah sekali ditebak. Oh, dia mungkin kepahitan dengan misalkan dengan si A. Kalau ada orang ngomong tentang si A, pasti yang muncul itu adalah hal-hal yang buruk. Itu otomatis. Karena apa? Di dalam hatinya itu sudah pahit. Sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang buruk. Itu yang pasti akan keluar. Yang kedua, akar segala kejahatan. Satu, kepahitan. Yang kedua adalah cinta uang. Ya, cinta uang. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, akar segala kejahatan itu bukan uang. Ya, bukan uang. Tapi apa? Bapak Ibu? Cinta uang. Ya. Cinta uang. Karena cinta uang itu menjadi akar segala kejahatan. Dikasih uang, dikasih gaji 1 juta, tapi karena dia dalam hatinya itu ada cinta uang, waduh, dia enggak terima, dia enggak dukung.
Dia pengen lebih, coba 2 juta. Dikasih 2 juta, tetap kurang, mintanya 3 juta. Dikasih 3 juta, masih kurang, mintanya 5 juta. Kasih 5 juta, masih kurang, mintanya 10 juta. Itu cinta uang. Nah, akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Perhatikan, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, semua kita butuh uang. Kita perlu uang. Tapi jangan sampai uang itu ya menggelapkan mata kita. Kita mencintai itu semua. Hingga akhirnya itu membuat beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya. Karena cinta uang, beberapa orang menyimpang dari iman. Ya, kok contohnya lah murid Tuhan Yesus yang namanya Yudas Iskariot. Karena uang 30 keping uang perak, dia bersekongkol dengan ahli-ahli Taurat. Kemudian ahli-ahli Taurat mereka memberikan sejumlah uang kepada dia, dan Yudas Iskariot, dia ini mencari kesempatan yang baik kapan ia akan menyerahkan Tuhan Yesus. Akhirnya dengan ciuman Yudas Iskariot, ciuman itulah yang akhirnya membawa Yesus ke dalam penyaliban. Nah, itu Bapak Ibu, cinta uang. Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Yang berikutnya, karena cinta uang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, dengan berbagai-bagai duka. Sampai akhirnya hanya memburu uang, dia tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Jadi 2 hal ini yang saya sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, jemaat Tuhan yang saya cintai. Cabut akarnya, bukan babat daunnya. Apa akarnya lagi? Akarnya segala kejahatan itu adalah kepahitan. Cabut kepahitan itu dari dalam hati kita. Kalau kita ada perasaan-perasaan yang tidak enak, kita ungkapkan dengan penuh kebijaksanaan. Kita sampaikan, tidak usah dengan emosi, tidak usah dengan meluap-luap. Sampaikan dengan pelan, dengan baik. Supaya dalam diri kita itu tidak ada namanya kepahitan, itu perlu dicabut. Kalau kita hanya, aku tidak mau bertemu, menjauh, satu saat pasti Anda akan ketemu kok dengan orang itu. Kalau ketemu mau bagaimana? Ya, mau ketemu bagaimana? Tapi kalau akarnya sudah dicabut, ya ketemu santai, fine-fine aja, baik-baik aja. Ya itu kalau akarnya sudah dicabut. Yang kedua adalah itu cinta uang. Akar cinta uang itu. Kita perlu uang, kita butuh uang, tapi jangan sampai Anda mencintai uang. Anda tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, baik Tuhan atau mamon. Jangan mencintai uang, tapi cintailah Tuhan. Ya, cintailah Tuhan, karena cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Kita tahu bagaimana gara-gara warisan, ya, gara-gara warisan hubungan antar keluarga, kakak adik hancur. Karena apa? Warisan, uang, ya kan? Banyak kali kan karena warisan, wow. Yang semula baik-baik, luar biasa akrab. Tapi gara-gara uang, warisan, harta, kemudian hubungan mereka renggang. Cinta uang itu akar segala kejahatan. Cintailah Tuhan, itu yang terpenting. Jadi akarnya itu harus dicabut. Ya, ya kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya.
cabut akarnya. Tidak usah pangkas daunnya. Percuma dipangkas daunnya. Tapi kalau akarnya nggak dicabut, akarnya tadi kepahitan harus dicabut, cintanya pada uang itu harus dicabut dari dalam diri kita. Ya, kita menjadi pengelola-pengelola, penikmat-penikmat kasih karunia Tuhan. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita naikkan satu pujian yang pertama tadi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Nanti saya mohon Bapak Paulus Slamet Susanto akan berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan, dan nanti saya akan lanjutkan dalam pokok doa berikutnya. Bapak Paulus Slamet akan berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Engkau, berkat-Mu yang selalu baru setiap hari yang ada dalam kehidupan kami, juga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kalau malam hari ini kami boleh berkumpul ya Bapa, walaupun dalam daring ya Bapa, untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu bersama-sama ya Bapa, untuk memuji muliakan nama-Mu dan mengucap syukur Bapa. Karena kami semua, kan kami percaya anak-anak-Mu yang ada pada malam hari bersama-sama kami juga merasakan kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa, penjagaan daripada Engkau, perlindungan dan kesehatan yang Kau berikan buat kami semua, damai sejahtera, sukacita ya Bapa, yang Kau berikan buat kami semua Bapa, sehingga kami bisa menikmati apa yang Engkau berikan ya Bapa, untuk kami bisa melupakan hal-hal yang negatif ya Bapa, dan menyingkirkan kepahitan-kepahitan dan akar-akar kepahitan dari hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah buat kami malam hari ini menjadi lebih sukacita di dalam kasih kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami berdoa menyerahkan buat seluruh jemaat-Mu, Gereja Isa Al-Masih Subah. Kami percayakan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Dari yang anak-anak, remaja, orang tua, usia lanjut, kami serahkan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka semua dengan berkat, anugerah, kemurahan, dan kebaikan yang dari Tuhan.
Kami percayakan kiranya kekuatan dan berkat dari Tuhan Engkau limpahkan atas setiap anak-anak-Mu. Biar mereka senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kami percayakan yang tidak setia, biar mereka akan setia kepada Tuhan. Yang mereka telah setia, biar mereka semakin memiliki roh yang menyala-nyala untuk semakin mengasihi, mencintai akan Tuhan. Terima kasih anak-anakmu yang sakit, kami serahkan karena kondisi tubuh yang lemah, oleh karena usia, Tuhan jamah mereka. Untuk Ibu Herawati, Tuhan jamah, untuk tubuhnya kami percayakan kiranya Ibu Herawati di dalam kuasa Tuhan. Punggungnya yang sakit, oh Tuhan, Engkau sanggup untuk melawat, memulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan anak-anakmu yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu, mereka yang sakit. Oleh darah Kristus, mereka disembuhkan. Terima kasih Bapak, inilah doa harapan kami. Kami percaya Tuhan Allah memberkati kami semuanya. Memberkati Kabupaten Batang, berkati Jawa Tengah, berkati Indonesia. Kami percayakan kiranya pandemi yang saat ini melanda negeri kami berangsur-angsur akan semakin berkurang. Kami hanya percaya Tuhan sanggup melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan istirahat kami malam hari ini dan aktivitas kami besok. Kami serahkan semua di dalam anugerah dan berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Amin. Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Ya.